ini kita memilih calon presiden, wakil presiden. Ada fenomena yang membuat kita muak dan jijik sebenarnya. Ketika di luar dugaan terbangunlah dinasti politik. Namun, banteng-banteng ini terikat oleh satu ideologi yang menghikmati, yang menjiwai semangat-semangat para banteng militan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabi pun. Iya, Pemirsa Gun Santok, kembali lagi kita di program acara diskusi, bukan diskusi ya, bincang-bincang. Kali ini kita bincang-bincang politik dengan dua tokoh politik. Ada Mas Moko dan Mas Bang Rifai. Mereka berdua ini dulu pernah di partai politik, tapi sekarang sudah nggak di partai politik. Kita ingin tanya-tanya, ngobrol dengan mereka bagaimana pandangan politik mereka terhadap kondisi politik saat ini yang menjelang pemilu dan pilpres di 14 Februari 2024. Mas Moko, bagaimana pendapat Mas Moko dulu tentang terbentuknya Ikatan Alumni PDI Perjuangan yang terbentuk pada 27 Februari hari ini? Silakan Mas Moko. Oke, terima kasih Bang Ferdi. Ya, jadi ini menarik bahwa teman-teman yang pernah menjadi pengurus PDI Perjuangan sejak tahun 1999 sampai periode 2019 yang lalu, hari ini berkumpul di Bandar Lampung untuk bersama-sama mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Mahfud. Bahwa hal itu muncul dikarenakan situasi politik kita saat ini yang ini semangat reformasi ini akhirnya ada pihak-pihak yang mulai mengkaburkan semangat reformasi itu. Jadi reformasi katakanlah dibuat kendor semangat reformasi. Jadi kita masih ingat sekali bagaimana dulu tahun 97, tahun 98 kita turun ke jalan. Kita turun ke jalan bersama-sama, kita perjuangkan demokrasi. Pada saat itu bagaimana rezim otoriter, orde baru bersama-sama kita turunkan. Seseorang yang berkuasa 32 tahun lamanya, seorang Soeharto, yang pada saat itu sangat berkuasa. Tetapi dengan gotong royong masyarakat menyadari bahwa demokrasi kita butuh kita selamatkan. Ya akhirnya tercapailah, sehingga terjadilah reformasi itu. Tetapi apa yang terjadi hari ini, semangat reformasi itu sudah tidak melekat lagi. Hanya di orang-orang tertentu saja bahwa semangat berdemokrasi dan reformasi itu masih ada. Jadi apa yang diperjuangkan bersama di era reformasi pada saat itu bersama-sama kita menyelamatkan demokrasi di negeri ini. Tapi hari ini demokrasi ini seakan-akan menjadi barang mainan. Saya melihatnya seperti itu. Maka teman-teman mantan pengurus PDI Perjuangan akhirnya bersepakat dan mereka turun gunung semua dari semua kabupaten kota, 15 pengurus mulai dari Kabupaten Lampung Selatan sampai Lampung Barat, 15 pengurus DPC hari ini turun datang ke Bandar Lampung, lalu membangun kesepakatan bersama bahwa kita harus tetap menyelamatkan demokrasi ini. Dan situasi politik nasional saat ini jangan menjadi bahan percobaan. Ini nggak boleh menjadi bahan mainan, bahwa memilih pemimpin dalam hal ini kita memilih calon presiden, wakil presiden. Ada fenomena yang membuat kita muak dan jijik sebenarnya.
ketika di luar dugaan terbangunlah dinasti politik yang kebanyakan masyarakat, mohon maaf, tertipu juga terperdaya oleh janji-janji politik mereka. Ini yang menyesatkan, Bang. Maka hari ini melihat situasi yang sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia, masa depan bangsa kita, masa depan rakyat Indonesia, masa depan generasi penerus bangsa ini, masa depan mahasiswa, masa depan anak-anak muda, anak-anak milenial. Kita terjun dan kita turun, kita bersepakat hari ini untuk menyelamatkan itu semua. Itu pandangan saya, Bang. Gimana pendapat, masih bersemangatkah teman-teman yang dulu berada di struktur PDI Perjuangan kemudian sudah pensiun atau sudah dilengserkan, itu apakah masih bersemangat untuk mengkritisi negara ini? Ini yang menjadi pembeda kader-kader PDI Perjuangan dengan kader-kader partai lain. Maka di dalam PDI Perjuangan itu ada sebuah kalimat sederhana yang itu sampai sekarang itu masih melekat, bahwa biar gepeng tetap banteng. Ini campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Biar gepeng tetap banteng. Dan di dalam PDI Perjuangan itu ada yang disebut atau dinamakan kader-kader militan. Artinya bahwa ketika mereka-mereka ini tidak lagi menjadi bagian dari pengurus partai, tetapi ideologi yang sudah tertanam itu membuat mereka itu tetap menjadi pengawas, mereka tetap kritis, mereka tetap bekerja mendorong pengurus-pengurus sekarang. Nah, contohnya begini, di dalam pemilu legislatif ini kan kita masuk ke tahapan pemilu nih sekarang, dan besok kita sudah mulai kampanye tanggal 28. Teman-teman banteng-banteng militan ini atau kader-kader PDI Perjuangan sudah tidak lagi menjadi pengurus partai. Mereka bersinergi dengan caleg-caleg di bawah, membantu mereka untuk apa? Mendulang suara rakyat untuk PDI Perjuangan. Sementara mereka bukanlah pengurus lagi, bukan pengurus di tingkatan provinsi, bukan pengurus di tingkatan kabupaten kota, bukan pengurus di tingkat kecamatan atau kelurahan desa. Mereka sudah mantan-mantan pengurus. Tetapi semangat itu ketika masuk ke dalam musim pemilu, yang namanya jiwa militan itu tidak bisa berdusta, Bang. Kembali bahwa yang harus kita menangkan adalah partai kita. Partai yang dipimpin oleh Hajah Ibu Megawati Soekarno Putri. Partai kita bersama, partai milik bersama. Partai kita yang harus kita jaga, kita rawat, dan caleg-calegnya harus kita menangkan. Dan juga calon presiden, wakil presiden yang sudah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu menjadi pemacu semangat kami semuanya, bahwa ini harus dikawal dan dipastikan harus menang. Dan kita turun ke masyarakat tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, tanpa untuk dibayar. menang. Oh, tanpa dibayar. Tanpa dibayar. Oke, Bung Ripai, gimana pendapat hari ini mengenai berdirinya Ikatan Alumni PDI Perjuangan? Kelihatannya perokok berat ini. Di stop dulu. Kader PDI Perjuangan dan kader NU. Kader muda NU. Bagaimana pendapat mengenai terbentuknya Ikatan Alumni Pengurus PDI Perjuangan? Silakan. Ya, terima kasih Bung Ferdi atas kesempatannya mengundang saya dan Mas Moko di sini untuk ngobrol santai terkait politik. Bagi saya, terbentuknya IKA Pengurus PDI Perjuangan Lampung ini ada satu cikal bakal untuk bisa memperkuat lagi banteng-banteng militan PDI Perjuangan yang mungkin ada di antaranya sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak aktif lagi di PDI Perjuangan dalam hal struktur partai. Namun
banteng-banteng ini terikat oleh satu ideologi yang menghikmati, yang menjiwai semangat para banteng militan ini, sehingga tanpa dibayar pun bahkan kita siap berkorban untuk partai ini. Karena apa? Karena sampai dengan saat ini PD Perjuangan masih memegang teguh ajaran Soekarno yang disebut dengan Marhaenisme dan memperjuangkan konsensus bersama, yaitu Pancasila, UUD 45 dan NKRI. Nah, ini yang memang menurut kami adalah satu konsensus, satu ideologi yang masih sangat relevan dengan kondisi sekarang. Karena meskipun kita sudah merdeka, sudah 78 tahun, namun kita masih berperang dengan namanya kapitalisme, liberalisme, dan neokolonialisme. Karena memang kita belum bisa menghilangkan paham itu di Indonesia. Sehingga saat ini yang menjadi miris sekali bahwa sudah semakin lazim itu liberalisme politik, sehingga banyak masyarakat yang arus bawah itu yang tidak mengerti apa-apa, namun dengan digerakkannya liberalisme politik ini mereka menentukan pilihan. Nah, ini kacau gitu loh. Nah, yang kedua, bahwa terbentuk KIK ini itu berangkat dari keprihatinan kami para banteng-banteng militan ini PD Perjuangan terhadap situasi dan kondisi politik nasional. Ada pengkhianatan konstitusi, ada pengkhianatan suara rakyat, ada penipuan dan perampokan suara-suara rakyat, dan ini harus kita lawan. Tidak ada kata lain selain lawan. Gitu. Karena apa? Karena ketika demokrasi itu sudah keluar dari relnya, maka bisa dipastikan negara ini hanya dimiliki oleh sekelompok seorang oligarki. Nah, ini jadi harapan saya, ini harus ada keberlanjutan. Serta pembentukan IK di tingkatan provinsi akan berlanjut ke pembentukan IK di tiap-tiap kabupaten kota se-Lampung. Mungkin itu, Pak. Oke, Bung Ripai, perjalanan hari ini mungkin apakah mungkin ya untuk Ikatan Alumni PDI Perjuangan ini bisa tersebar ke seluruh Indonesia? Dengan kita kan mungkin yang baru pertama ya di Lampung ini, dan belum ada pengurus pusatnya, dan mungkin hanya satu-satunya partai, alumni partai mungkin yang baru terbentuk yang saya tahu ya. Kemungkinan bisa berjalan nggak sebenarnya ini sampai ke seluruh Indonesia di kondisi saat ini? Silakan. Saya optimis, karena kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda maka aku guncang dunia. Jadi prinsipnya adalah konsistensi. Sedikit lama-lama jadi bukit. Ini akan menjadi bola salju ke depan. Untuk itu perlu adanya program-program yang simultan, yang revolusioner ya, dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini, sehingga meskipun hanya 10 orang, ketika kita melakukan diskusi ya, itu akan bisa dipahami, diketahui oleh orang banyak gitu. Jadi cara-cara metode dulu yang konvensional gitu kan, dari pintu ke pintu, saya rasa sudah cukup tidak relevan lagi di kondisi sekarang. Nah, dengan adanya media sosial, dengan teknologi saat ini, kita bagaimana bisa mengoptimalkan fungsi media itu sehingga bisa mengetuk teman-teman semua gitu. Dan saya yakin ini bisa sukses. Yang penting konsistensi.